Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 8 akan menjelaskan tentang fase-fase perkembangan, hukum-hukum perkembangan dan penerapannya, teori belajar dan penerapan dalam pendidikan. Kami yang beranggotakan Lailatul Rizkiyah dengan NPM belakang 2041, Yumna Udafat dengan NPM belakang 2126, Safika Nuri Hidayah dengan NPM belakang 2133, dan Ibra Nugra Sentana dengan NPM belakang 2134. Daftar isi: pengertian perkembangan, fase-fase perkembangan, hukum perkembangan dan penerapannya, teori belajar dan penerapannya, daftar pustaka, dan sesi tanya jawab. Pengertian perkembangan. Perkembangan diartikan sebagai perubahan-perubahan yang dialami oleh individu atau organisasi menuju tingkat kedewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan baik fisik maupun psikis. Materi selanjutnya yaitu fase perkembangan menurut para ahli. Fase perkembangan menurut para ahli yang pertama ada menurut Freud. Fase perkembangan menurut Freud dibagi menjadi satu, fase oral yaitu 0-1 tahun terfokus pada fungsi mulut. Yang kedua ada fase anal 1-3 tahun terfokus fungsi eliminatif, pembuangan kotoran. Yang ketiga ada fase valis 3-5 tahun. Keempat ada fase latent 5-12 atau 13 tahun. Kelima ada fase pubertas 12 atau 13 tahun sampai 20 tahun. Fase genital atau fase kematangan. Yang kedua ada fase perkembangan menurut Elizabeth Hurlock. Yang pertama, tahap 1 atau konsepsi prenatal dalam 280 hari di kandungan. Yang tahap kedua 10-14 hari masa orok atau infansi. Tahap ketiga 2 minggu sampai 2 tahun babyhood. Yang keempat 2-11 tahun childhood. Yang tahap kelima yaitu 11-21 tahun masa adolescence. Fase yang ketiga yaitu menurut psikologis yang kaitannya dengan proses pendidikan belajar. Yang pertama ada masa prasekolah 0-6 tahun. Masa yang kedua ada masa sekolah dasar 6-12 tahun. Yang ketiga masa sekolah menengah 12-18 tahun. Dan yang keempat adalah masa mahasiswa 18-25 tahun. Hukum-hukum perkembangan. Yang pertama terdapat hukum kesiapan. Perkembangan anak terjadi ketika ia siap, baik secara fisik maupun mental. Yang kedua ada hukum tempo dan irama perkembangan. Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Yang ketiga terdapat hukum kesatuan organisme, yaitu perkembangan seorang anak terjadi ketika menyeluruh. Yang keempat, hukum diferensiasi. Perkembangan berjalan dari kondisi yang umum dan global menuju kondisi yang lebih spesifik. Yang terakhir terdapat hukum individualisme. Setiap peserta didik adalah individu yang unik. Penerapan hukum perkembangan. Yang pertama, hasil proses belajar tergantung pada tingkat kematangan yang dicapai. Yang kedua, proses perkembangan menuju ke arah diferensiasi sistem respon. Yang ketiga, perkembangan menuju ke arah integrasi. Yang keempat, setiap individu memiliki tempo perkembangan masing-masing. Dan yang terakhir, perkembangan individu mengikuti pola umum. Teori belajar dan penerapannya. Pertama ada teori psikologi jiwa. Artinya jiwa terdiri dari beberapa bagian dan tiap bagiannya memiliki daya yang dapat dilatih dengan bentuk manipulasi intelektual tertentu. Kedua, teori psikologi apersepsi menolak tentang daya, yaitu dengan mengemukakan belajar adalah proses evolusi progresif mulai dari tingkat berpengalaman yang paling bawah hingga paling tinggi. Ketiga, teori psikologi asosiasi menyatakan bahwa jiwa terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan. Kemudian yang keempat, teori psikologi Gestalt, yaitu menyatakan bahwa jiwa itu merupakan satu keseluruhan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kelima, teori belajar persepsi. Belajar dipengaruhi oleh cara-cara individu menerima dirinya sendiri dengan lingkungannya. Kemudian 5, teori belajar terstruktur menyatakan bahwa elemen yang paling penting dalam
Belajar ialah menyusun apa yang dipelajari.